Selamat siang, Pak. Perkenalkan, nama saya Luan Ninggolan dengan NIM 12S23033. Saya berasal dari Sistem Informasi Angkatan 2003 SI2. Pada kali ini, saya akan menjelaskan hasil dari tugas praktikum kami, yaitu tentang T01. Nah, di T01 ini, kami para mahasiswa diharapkan mampu untuk menguasai dan menggunakan data sesuai dengan kebutuhan soal yang diberikan, sehingga kami dapat menghasilkan output yang sesuai dan dapat menumbuhkan kreativitas kami. Nah, maksud dari soal ini yaitu si Alogo ingin membuat suatu program agar program itu menghasilkan waktu yang dibuang oleh siswa-siswanya atau teman-temannya di waktu mereka belajar. Nah, si Alogo sekarang ada yang terlena dengan waktu bermain sehingga tidak melanjutkan studinya. Jika hari Senin sampai hari Sabtu merupakan waktu belajar, maka temannya malah menggunakan waktunya untuk bermain-main saja, sehingga mereka lolos. Hari Minggu juga mereka tidak menggunakannya untuk beribadah. Nah, kita harapkan dan kita dapat baca dan kita dapat pahami jika satu minggu terdapat 7 hari, dan di hari Minggu merupakan mereka belajar, dan terdapat 6 hari waktu mereka belajar. Nah, 6 hari itulah merupakan mereka membuang waktu mereka untuk tidak belajar. Sehingga Xiaogo membuat program tersebut sehingga dapat mengkalkulasikan berapa jam waktu mereka untuk bermain-main untuk belajar. Dengan catatan yang dapat kita baca, kita anggap 1 tahun ada 30 hari libur nasional. Nah, 30 hari libur nasional ini tidak termasuk dengan hari Minggu, karena hari Minggu telah ditetapkan sebagai waktu libur nasional juga, namun tidak termasuk dengan kategori 30 hari libur nasional. 1 tahun terdapat 52 minggu. Nah, kita buat juga 1 tahun itu terdapat 365 hari. Nah, kita dapat membaca dari soal ini dan dapat memahami, kita dapat melihat input-inputnya apa saja. Nah, dari struktur input ini, diminta hanya 3 input yang diminta dan menghasilkan 1 output saja. Nah, struktur inputnya itu, yang pertama, lama sekolah dalam waktu satu tahun. Nah, dalam satuan tahun ini, khusus untuk integer saja, atau dalam bentuk angka. Start sekolah, seperti yang dapat kita lihat di bawahnya, itu SD, dalam bentuk karakter, dan agama dalam bentuk Kristen, dan itu dalam bentuk karakter, yang diharapkan dapat menghasilkan output dalam bentuk integer atau angka bilangan bulat. Nah, kita pertama-tama membuka Visual Studio. Nah, kita dapat melihat programnya di sini. Nah, dalam program ini yang telah saya kerjakan, saya akan menjelaskan setiap fungsi dari program-program ini. Yang pertama, kita dapat melihat hashtag include studio.h dan hashtag include string.h. Include ini memiliki kesamaan dan perbedaan yang sedikit saja. Kesamaannya itu yaitu sama-sama header dari suatu program atau kepala dari suatu program yang akan membuat program ini. Perbedaannya, include studio.h untuk membuat program yang akan menghasilkan scanf dan printf. Nah, studio.h itu menghasilkan scanf, yaitu berfungsi untuk menginput program yang dibutuhkan, seperti nama sekolah, start sekolah, dan agama. Dan string.h itu identik dengan karakter apa aja yang akan dimasukkan dalam suatu program yang akan diproses dalam program ini. Nah, kemudian di bawahnya kita melihat ada integer main. Main itu sebagai pemanggil integer atau pemanggil untuk memproses suatu program. Kemudian ada integer argv dan integer argc. Argc itu argumen count, sedangkan argv itu argumen variabel. Argumen count itu untuk memanggil karakter-karakter, sedangkan argv itu untuk memproses integer atau dalam bentuk bilangan angka. Nah, kita dapat melihat di bawahnya itu terdapat kurawal. Kurawal itu merupakan awal dari program itu akan diproses. Dan
di bawah juga harus ada penutup awalnya juga sebagai akhir dari program itu telah diproses. Nah, dari sini dapat kita lihat ada integer-integer. Sama seperti logarithm, kita harus mendeklar satu persatu apa yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu proses dan menghasilkan output yang kita butuhkan. Nah, pertama, integer lama sekolah. Integer lama sekolah itu kenapa kita katakan bentuk integer? Dan kita bilang pada soal tersebut, lama sekolah itu dalam satuan tahun. Satuan tahun itu merupakan dalam bentuk angka yang merupakan integer. Dan kita buat titik koma. Titik koma itu sebagai akhir dari atau pembatas argumen atau pembatas suatu atau akhir dari argumen tersebut. Kita buat garing 2, saya sengaja membuat garing 2 itu sebagai saya dapat memahami program itu seperti lama sekolah dalam 1 tahun. Dalam waktu tahun. Kemudian di bawahnya itu ada integer tahun. Integer tahun sama dengan 365. Integer tahun 365 itu kita buat titik koma sebagai akhir dari parameter tersebut atau argumen tersebut. Dan kita buat garing 2 itu untuk saya juga untuk membantu untuk memahami 1 tahun itu adalah 365 hari. Dan kemudian saya membuat integer libur nasional. Nah, libur nasional itu merupakan ketentuan dari soal tersebut. Ada 30 hari libur nasional selain hari Minggu. Ya, saya juga membuat integer libur minggu dalam sama dengan 52 karena dalam 1 tahun ada 52 hari Minggu. Nah, di sini saya sudah menjelaskan fungsi integer, ada titik koma dan garing, dan ada di sini ada kalimat. Fungsinya itu membantu saya untuk memahami program ini. Dan titik koma itu untuk sebagai akhir dari argumen ini, dan integer itu dalam bentuk angka. Nah, integer waktu habis ini berfungsi untuk mengkalkulasikan atau menghitung hasil yang outputnya nanti, atau kita bisa katakan sebagai rumusnya nanti. Kita akan membuat chart atau karakter. Berbeda, chart itu merupakan karakter, atau saat kita menginput nanti, kita akan menghasilkan huruf seperti A, B, C, D yang merupakan sebuah bilangan karakter. Chart itu identik dengan array. Array yang saya buat itu sengaja 20 untuk menampung 19 karakter. Seperti N-1 untuk seperti logarithm yang kita pelajari sebelumnya, N-1. Seperti chart agama sama seperti yang di atas, array 20 yang berfungsi untuk menampung karakter sebanyak 19 dan saya tutup dengan titik koma. Nah, saya jelaskan sekali lagi, untuk di suatu program kita ada 3 yang harus kita kuasai: input, processing, dan output. Nah, di input ini kita menginput apa yang diminta dari soal tersebut. Nah, soal tersebut diminta menginput 3: nama sekolah, start sekolah, dan agama. Nah, scanf itu dalam bahasa C itu berfungsi untuk menginput. Dan kita buat petik 2 %D. Nah, kenapa %D? %D itu identik dengan integer. Integer atau untuk menginput dalam bentuk angka atau bilangan bulat. Koma, lama sekolah. Dan kita bilang dalam satuan tahun yang merupakan integer, yaitu %D. Untuk %D itu berfungsi untuk menginput dalam bentuk integer. Nah, input yang diminta ada kedua, yaitu scanf atau identik dengan %S. Nah, berbeda dengan di atas, input yang diminta itu dalam bentuk char. Karakter itu dalam S itu artinya string. String itu merupakan karakter yang diminta dari input yang kedua ini, yaitu start sekolah, seperti SD, SMP, SMA. Nah, itu merupakan dalam bentuk karakter. Dan input yang terakhir, yang ketiga, yaitu %S, yaitu dalam agama. Agama apa aja yang diminta? Nah, agama itu dalam bentuk karakter. Nah, itu dibuat dari %S. Nah, setiap statement yang telah kita buat harus kita akhiri dengan titik koma. Karena kan program tidak akan berjalan jika tidak
akan salah jika salah satunya kita hapus. Contohnya kita buat begini. Nah, kita buat kontrol, kita save dulu. Nah, exercise titik C itu ada satu yang merah. Nah, itu tandanya ada program yang salah atau yang kurang. Nah, kita akan membuat titik koma. Coba kita buat titik koma. Dan kita buat save. Nah, program akan benar. Nah, kemudian kita akan membuat if else. Nah, di sini program akan berjalan. Di sini akan membuat kita berbuat mahasiswa lebih kreatif. Nah, kita buat if else. Kenapa? Di sini saya sedikit keliru. Karena kan di soal ini hanya agama Kristen saja diminta, bukan agama Islam. Namun setelah saya diberitahu dan saya cek di auto grading, terdapat agama Islam juga yang diminta. Jadi, untuk membandingkan agama Kristen dan agama Islam, saya telah mempelajari logarithm akan membentuk percabangan, yaitu menggunakan if. Nah, kita masukkan if. If bukakan strcmp. Nah, strcmp itu berfungsi untuk membandingkan. Membandingkan A sama B, Kristen dan agama Islam. Nah, kita buat if strcmp agama, agama itu agama apa, tanda kutip agama apa yang diminta, agama Kristen kah atau Islam, dan sama dengan 0. Sama dengan 0 itu berfungsi untuk perbandingan. Dan if itu identik dengan perbandingan atau percabangan itu identik dengan perbandingan. Nah, jika agama Kristen, kita di if agama Kristen itu kita bedakan dengan if agama Islam. Nah, jika di agama Kristen itu waktu habis sama dengan lama sekolah dikali tahun kurang libur nasional dikurang libur minggu. Nah, itu program khusus untuk agama Kristen untuk mengkalkulasikan waktu habis untuk umat-umat agama Islam, agama Kristen saja. Nah, untuk agama Islamnya kita buat di bawahnya. Else, jika ada if itu misalnya kita buat Kristen, jika if itu benar, maka agama Kristen akan diproses. Jika salah, else itu menyatakan yang salah. Tapi tetap diproses, misalnya tidak agama Kristen, maka agama Islam. Else kita buat tetap strcmp itu untuk sebagai perbandingan agama, tanda kutip Islam. Nah, agama apa yang diminta, tanda kutip itu agama, kutip itu merupakan statement menyatakan agama apa itu yang diminta. Nah, itu Islam. Kita buat sama dengan 0 itu sebagai perbandingan. Nah, dan saya sudah jelaskan itu sebagai perbandingan sehingga kita membutuhkan sama dengan 0. Dan kita tutup. Nah, kenapa ada kurawal juga di sininya? Ada kurawal juga. Nah, kurawal itu berfungsi untuk mengkhususkan suatu program itu berfokus untuk mengerjakan program itu. Nah, seperti yang di atas itu ada kurawal universal, ada kurawal untuk membaca program atau memproses program itu. Nah, di sini seperti kita buat seperti rumus untuk mengkalkulasikan berapa waktu habis untuk agama Kristen dan berapa waktu habis untuk agama Islam. Nah, perbedaan agama Islam dan agama Kristen di sini, di agama Islam terdapat 2 dikali libur minggu, berbeda dengan agama Kristen. Karena teruntuk kita umat Kristen, 1 minggu itu terdapat 7 hari. Dan kita di soal ini, di hari Minggu atau hari libur nasional, mereka tidak, atau hari ibadah mereka tidak menggunakan sebagai waktu belajar. Nah, untuk agama Kristen, hanya 6 hari aja untuk waktu belajar. Jadi, waktu libur minggu mereka cuma 1 hari aja. Namun berbeda dengan agama Islam. Dalam 7 hari, terdapat 2 hari libur mereka. Pertama, hari libur untuk beribadah, yaitu hari Jumat. Dan kedua, untuk hari libur nasional. Atau bisa kita katakan libur nasional, tapi untuk agama Kristen. Tapi mereka tetap libur. Karena sekolah pada hari Minggu juga libur. Makanya dibuat cuma 5 hari waktu mereka untuk belajar. Jadi 2 hari libur pada setiap minggu. Nah, kita tutup kurawal untuk menutup proses program itu. Nah, dan tidak lupa di sini juga kita buat titik koma untuk mengakhiri statement. Nah, kemudian untuk dalam suatu program kita telah membuat declare, processing atau input, atau baru kita telah membuat processing, kita harus membuat output yang akan kita dapatkan dan sesuai dengan soal yang telah diminta. Nah, printf merupakan
eh, suatu output pada bahasa C yang digunakan. Nah, printf itu sebagai output. Nah, kita buat persen %D. Kenapa persen %D? Output yang diminta pada soal ini merupakan lama waktu yang terbuang sia-sia. Nah, kita buat berikut keluaran yang diharapkan itu dalam bentuk integer. Nah, sudah saya jelaskan tadi, integer itu identik dengan persen %D. Kalau misalnya kita bentuk dalam bentuk karakter, kita buat persen %S. Nah, kita buat koma, apa yang diminta? Waktu habisnya kan? Waktu habisnya kita buat di outputnya itu untuk menghasilkan kalkulasi perhitungannya itu di waktu habis. Misalnya di agama Kristen, dan kita dapat atau agama Islam, dan kita dapat melihat nanti waktu kita menjalankan program. Dan kita buat return 0. Return itu mengulang atau buat 0 untuk mengembalikan nilai untuk menjadi 0 sehingga dapat program dapat berjalan terus. Dan kita buat kurawal tutup sebagai kurawal universal, sebagai program ditutup bahwa program itu telah selesai. Nah, untuk menjalankannya ini kita pertama-tama membuat terminal. Nah, sebelum saya membuat output atau mengetik itu, saya dibantu oleh prompt ChatGPT yang ada di sini, seperti yang berikut ini. Nah, prompt ChatGPT ini sangat membantu saya untuk membuat program ini. Dan seperti saya, pertama-tama saya tidak tahu apa penggunaan if dan strcmp pada bahasa C. Namun saya mencarinya dalam Copilot yang membantu saya untuk menjelaskan dan memahami struktur bagaimana untuk memasukkan program-program dalam if else ini. Dan saya telah mempelajarinya dari prompt ChatGPT ini cukup membantu saya untuk menyelesaikan ini. Nah, kemudian saya juga menggunakan prompt Copilot dan prompt GPT. Nah, di sini saya akan, sebelum itu saya menjalankan program, saya minta menjelaskan penggunaan Copilot di dalam program. Nah, jika ini saya hapus, nah, kita buat save. Nah, exercise jika salah. Nah, jika kita keliru, jika program itu terlalu panjang, kita dapat menggunakan prompt ChatGPT, prompt Copilot di sini. Nah, di sini jelaskan juga yang mana bagian mana yang salahnya. Jika terdapat tombol ada garis bawah merah di bawah ini, tandanya sebelum scanf ini terdapat ada yang salah. Jadi untuk membuat program itu dapat benar, kita dapat membuat kita blok semua program, kita buat fix using Copilot. Nah, program akan dibaca dan diproses, dan kita tunggu sebentar. Nah, kita buat accept. Nah, ada titik koma tadi ternyata yang kurang, dan di program itu yang harus dibutuhkan. Nah, buat Ctrl S. Nah, di sini telah kita lihat program sudah benar. Jika salah, dia akan ada exercise titik sini akan berubah warna merah dan dijelaskan ada berapa yang salah. Ada 1, M, ada 2, M, atau 3, M, atau seterusnya. Nah, untuk menjalankan suatu program dalam bahasa C ini, saya akan membuka terminal, new terminal, dan kita akan membuat CMD atau command prompt. Nah, kita akan mengetik GCC dan sesuai dengan judul exercise titik C. Nah, exercise titik C. Nah, kemudian kita mengklik A. Nah, di soal diminta masukkan yang diberi 12 SD Kristen. Seperti 12 tahun lamanya sekolah, startnya SD dan agamanya Kristen. Nah, kita buat 12 tahun dimulai dari SD ya, dan beragama Kristen. Nah, output yang diminta yang dihasilkan 3396. Nah, keluaran yang diharapkan sesuai dengan program yang telah kita jalankan. Nah, kita coba sekali lagi jika dia beragama Islam.
Kita buat YCC. A. Nah, saya pertama agak bingung dan cukup keliru karena di soal itu tidak dijelaskan ada agama Islam, dan saya telah mengecek itu untuk grading. Agama Islam ada dan output yang dihasilkan itu 2772. Kita cek 12 tahun SD Islam. Nah, output yang dihasilkan yaitu 2772 yang sesuai dengan auto grading atau program yang telah diminta. Nah, sekian dari program yang telah saya buat, dan saya sedikit ada kekeliruan sebelumnya atau kebingungan pada saat pengerjaan ini. Mengapa? Pertama, saya masih kurang paham ada apa penggunaan strcmp pada program ini, dan apa penggunaan if else sebenarnya. Kemudian saya cukup bingung setelah saya mempelajari dari beberapa internet, seperti saya belajar dari petani code, bahwa char karakter harus identik dengan array, karena char itu string untuk menyimpan karakter-karakter dalam suatu program, sehingga saya membuat string array-nya 20 dan karakter yang dapat ditampilkan itu 19. Dan saya telah belajar dan telah memahami, cukup memahami suatu program ini. Sekian dari presentasi atau penjelasan saya tentang penugasan T01. Jika ada kata-kata dan kalimat yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih.